Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang ya PIP ya. Karena banyak banget yang nanya gitu ya. Sebenarnya PIP itu dari mana sih gitu kan? Kok saya nanya ke sekolah nggak tahu. Katanya bilangnya dari sono gitu kan, nggak tahu, kita mah cuma nerima aja, kalau nggak dapat berarti bukan rezeki gitu kan ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasinya, tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja. PIP dari mana sih asalnya? Jadi PIP itu asalnya ada dari DTKS dan dari P3KE ya. Nah, DTKS ini nanti akan diolah oleh Puslapdik ya. Datanya diambil, kemudian kalau memang sesuai maka bisa menerima PIP. Nanti keluarnya adanya di web si pintar sekolah gitu. Nanti sekolah tinggal ngecek. Biasanya yang dari DTKS ini atau data yang diambil dari DTKS dan P3KI ini keluarnya di termin 1 dan di termin 3. Apa itu Mas Eka termin 1 dan termin 2 atau termin 3? Itu apa? Nah, itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi silakan simak dulu video sebelumnya tuh ya. Jadwal pencairan PIP. Jadi terbagi menjadi 3 termin, 1, 2, dan 3. Dan itu Mas Eka udah jelaskan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang diambil dari DTKS ini gitu. Ini DTKS mana nih Mas Eka? DTKS provinsi atau DTKS kementerian? Yang diambil adalah dari DTKS Kementerian Sosial, bukan DTKS daerah ya. Jadi diambil dari DTKS kementerian. Jadi takutnya gini, di DTKS daerah terdaftar tapi DTKS daerahnya mungkin belum sinkron dengan DTKS kementerian, sehingga data yang dari DTKS kementeriannya belum update gitu. Itu mungkin makanya yang diambil adalah DTKS Kementerian Sosial. Dalam hal ini DTKS yang diambil ini bisa berubah-berubah gitu kan. Bisa jadi yang tahun kemarin ada di desil 4, ternyata sekarang ada di desil 5 gitu kan. Nah, ini karena DTKS kementerian itu sifatnya nasional ya. Nanti akan berubah-berubah datanya karena sifatnya dinamis, nggak bisa oh kalau kemarin dapat saya pasti akan dapat lagi, nggak seperti itu gitu ya. Nah, itu dari DTKS dan dari P3KE. Nah, Puslapdik ngambil dari situ gitu ya. Sekiranya misalkan datanya diambil kemudian cocok, maka nanti akan dikeluarkan SK pemberian dan SK nominasi yang keluar di sistem si pintarnya sekolah. Kemudian sekolah nanti akan mengumumkan nama-namanya. Itu biasanya di termin 1 dan di termin ketiga. Kemudian itu baru dari sononya datanya gitu kan, kalau yang seperti itu. Tapi kalau misalkan warga sekolah belum terdaftar di dalam DTKS ataupun tidak terdaftar juga di P3KE, ingin mengusulkan PIP, apakah bisa Mas Eka? Bisa, pakai banget ya. Jadi kalau misalkan ada sekolah bilang nggak bisa, sekolah nggak ngusulin gitu kan, itu datanya dari sono, dari kementerian, kita hanya tinggal menerima. Nggak, mungkin sekolahnya belum baca Persajian nomor 14 tahun 2022 atau tahun 2021 Mas Eka lihat. Nah, yang ini nih. Nah ya, mungkin sekolahnya belum baca itu kali ya. Jadi di situ dijelaskan mekanisme untuk mengusulkannya. Ada yang namanya usulan dari sekolah, bukan pemangku kepentingan, usulan sekolah. Nah, salah satunya poinnya, nah seperti ini, poinnya sekolah bisa mengusulkan ya, dengan catatan kalau 7 kriterianya terpenuhi. Apa aja Mas Eka kriteria tersebut, itu juga Mas Eka sudah bahas di video sebelumnya. Jadi silakan simak di playlist PIP dah ya. Itu Mas Eka sudah bahas tuh, ada 7 atau ada 10. Salah satunya nih Mas Eka ulas deh ya sedikit lah ya. Pertama, dia dari keluarga PKH, pemegang PKH. Nah, maka bisa diusulkan, yang penting bawa PKH-nya. Kemudian anak panti asuhan, kemudian KIS ya. Kemudian dia orang tuanya di dalam lapas. Nah, itu bisa diusulkan. Dan ada di bencana, di wilayah bencana. Nah, itu yang bisa diusulkan kalau nggak salah ada 7, seperti itu ya, kurang lebih itu. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan cek di videonya Mas Eka sebelumnya. Nah, 7 kriteria ini bisa diusulkan, tapi kalau misalkan tidak masuk dalam 7 kriteria ini, contoh misalkan dia, saya mau ngusulin PIP tapi nggak punya PKH, ya nggak bisa diusulkan dari sekolah. Saya pengen mau dapat PIP tapi dia tidak punya kartu kesejahteraan sosialnya, ya nggak bisa dapat gitu kan. Saya mau mengusulkan PIP,
tapi bukan anak yatim piatu, ya udah nggak dapat gitu kan, atau anak yatim nggak bisa dapat gitu. Oh saya mau dapat PIP tapi dia tidak bukan orang yang putus sekolah yang ingin melanjutkan sekolah lagi, atau yang dari putus sekolah lanjut sekolah, maka tidak bisa. Oh dia pengen PIP tapi dia tidak dalam wilayah bencana, ya nggak bisa dapat. Jadi kalau misalkan di luar dari kriteria tersebut tidak bisa diusulkan oleh sekolah-sekolah, hanya bisa mengusulkan dari 7 kriteria tersebut saja. Karena apa, nanti pada saat sekolah menginput gitu kan, ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya untuk diusulkan, itu sekolah nanti harus menginput salah satunya. Contoh misalkan dia memiliki PKH, maka kartu PKH-nya harus dipinta oleh sekolah, fotokopinya. Karena apa, nanti akan dimasukkan nomor PKH ataupun nomor kartu kesejahteraan sosialnya di dalam dapodiknya. Nah kalau misalkan itu nomornya sudah dimasukkan, sudah diusulkan, maka nanti akan diverifikasi, ya diverifikasi atau divalidasi lagi oleh Puslapdik. Bener nggak nih itu usulannya? Kalau bener, kalau cocok, ya nanti akan masuk. Kalau memang dia belum penerima sebelumnya, maka akan dimasukkan ke dalam SK nominasi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dia sudah penerima sebelumnya, maka dia bisa dapat PIP-nya. Nah, hal ini pengusulan itu untuk yang di SD ya. Untuk di jenjang lanjutan bagaimana Mas Eka? Di jenjang SMP dan SMA. Nah, ini untuk yang di jenjang SMP dan SMA, dia ada namanya penerima KIP. Nah, penerima KIP atau penerima PIP sebelumnya. Jadi misalkan para warga sekolah ada di jenjang kelas 1 atau kelas 7 SMP ataupun berada di kelas 10 SMA ataupun SMK, maka para warga sekolah minta mengusulkan lagi oleh sekolahnya minta mengusulkan lagi di dapodik atau di EMI sekolahnya dengan cara apa? Para warga sekolah bawa kartu KIP-nya, bilang ke sekolahnya, Bapak Ibu, saya penerima PIP di jenjang sebelumnya gitu kan, tolong tandai lagi saya sebagai penerima PIP di sekolah ini buktinya ya, kartu PIP saya. Kalau perlu, lampirkan fotokopi buku tabungan PIP-nya. Ini, saya penerima PIP di jenjang sebelumnya gitu. Jadi tolong usulkan lagi. Oh nggak bisa, sekolah nggak bisa ngusulin. Bapak Ibu, coba baca Persajian nomor 14 tahun 2002 atau tahun 2021. Di situ jelas sekolah bisa mengusulkan. Kenapa bilang nggak bisa mengusulkan? Gitu ya. Jadi gitu. Suruh baca lagi. Mudah-mudahan sih sudah dapat ya persajiannya ya. Kalau misalkan belum dapat ya kasih aja, Pak, coba deh Pak baca ini di poin ini gitu kan. Itu bunyinya di sekolah bisa mengusulkan gitu kan. Nah, tugasnya sekolah cuma sampai mengusulkan. Kalau sudah mengusulkan, itu udah bukan ranahnya sekolah lagi. Jadi sekolah mengusulkan gitu kan, ketika tadi para warga sekolahnya punya kartu KIP-nya, punya KIS-nya, atau punya kartu kesejahteraan sosial, atau punya PKH-nya, ada nomornya ya kan. Ya udah ditandai oleh sekolah, oh saya nih punya PKH, ditandai sebagai penerima PIP, diusulkan. Oh ternyata saya nggak dapet, ya mungkin data PKH-nya sudah berubah atau ada data DTKS-nya yang berubah gitu, maka dicek data DTKS-nya di Kementerian Sosialnya gitu kan. Caranya bagaimana? Lihat di web Kementerian Sosial, bukan DTKS daerah, karena tiap daerah juga punya DTKS masing-masing tuh ya. Makanya yang diambil adalah DTKS dari Kementerian Sosial, karena hal ini PIP itu kan sifatnya skalanya nasional gitu, makanya diambilnya DTKS dari kementerian juga gitu para warga sekolah. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang bilang enggak, sekolah nggak bisa ngusulin gitu kan, ya mungkin sekolahnya belum baca Persajian nomor 14 tahun 2002 atau 2021 tuh ya. Itu jelas banget bunyinya gitu kan, sekolah bisa mengusulkan asal kriterianya terpenuhi gitu kan. Jadi kalau misalkan ada bilang sekolah nggak bisa mengusulkan, sekolah nggak ngusulin, sekolah dapat dari sono aja, kita nggak tahu menau, ya mungkin sekolahnya satu, memang tidak tahu, kedua, memang nggak mau mengusulkan gitu ya, atau yang ketiga nggak mau ribet gitu ya. Tapi kalau misalkan di sekolah negeri, ini kan peraturan menteri, baik negeri maupun swasta gitu, harusnya ada turunan dari dinasnya juga gitu kan. Jadi dari Persajian nanti akan diturunkan dari dinas pendidikan juga pasti akan turunkan lagi ke suku dinas pendidikan yang berada di kabupaten ataupun kotanya masing-masing. Nah ini pasti kan instruksi ini akan berjenjang. Nah kalau misalkan tidak dijalankan, berarti tidak menjalankan peraturan yang ada gitu kan. Salah nggak? Ya bisa menilai sendiri lah para warga sekolah gitu kan. Yang penting sudah mengusulkan gitu kan. Kalau sudah diusulkan oleh sekolah tidak dapat, nah itu bukan lagi ranahnya sekolah gitu. Sekolah sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Juknis di Persajian nomor 14 tahun 2022 atau tahun 2021 tersebut gitu ya. Ya sekolah mengusulkan ya. Kalau sudah mengusulkan ya udah nggak dapat, itu bukan ranahnya sekolah. Yang penting tugasnya kami, tugasnya sekolah gitu, tugasnya saya gitu kan sebagai orang sekolahan sudah mengusulkan. Perkara bapak ibu dapat atau tidak ya itu bukan urusan sekolah gitu kan. Sekolah sudah mengusulkan itu ya. Jadi kalau misalkan pengen mengusulkan ke sekolah, Mas Eka jawab bisa gitu kan. Dasarnya apa tadi? Persajian nomor 14 tahun 2022 atau 2021. Sampai dengan saat ini masih belum diganti. Mungkin nanti kalau misalkan ada perubahan, karena kan ada perubahan ini ya, ada perubahan anggaran
bukan perubahan anggaran, perubahan nominal untuk di jenjang SMA dan SMK yang tadinya dapat 1 juta berapa ya, 1 juta atau 1 juta kalau nggak salah, kalau tidak salah dia dapat sekarang 1.800.000, ada kenaikan ya, karena dari Pak Presidennya, Pak Jokowinya diinstruksikan untuk naik, maka ada kenaikan. Nah, juknisnya mungkin nanti akan berubah, nominalnya paling di yang berubah gitu kan. Apakah nanti ada aturan-aturan baru lagi? Nah, itu belum tahu. Sebab sampai dengan saat ini masih menggunakan juknis yang nomor persajian nomor 14 tahun 2022 atau tahun 2021, masih agak lupa. Gitu para warga sekolah. Jadi silakan kalau misalkan mau mengusulkan sekolah, ya silakan gitu kan. Dengan catatan ya, harus terpenuhi 7 kriteria tersebut gitu. Kalau misalkan tidak terpenuhi 7 kriteria kalau tidak terpenuhi 7 kriteria tersebut, maka tidak akan bisa diusulkan oleh sekolah. Mau ngotot kayak gimana pun ke sekolah, kalau tidak memenuhi 7 kriteria tersebut, ya tidak akan bisa diusulkan gitu kan. Karena sekolah juga nanti mengusulkan akan ada alasan yang usulan di situ apa. Di dapodiknya atau di emisnya juga akan ada keterangannya. Usulannya apa gitu kan. Usulannya penerima PKH, nomor PKH-nya berapa dipinta. Kalau misalkan dia cuma ngomong doang, saya punya PKH tapi nggak ada kartunya, ya nggak bisa mengusulkan. Saya punya KIP nih, atau penerima KIP sebelumnya, tapi kartu KIP-nya nggak ada, ya nggak akan bisa diusulkan. Lalu bagaimana Mas Eka? Saya dari jenjang sebelumnya belum pernah dikasih tuh KIP-nya, cuma punya buku tabungan doang gitu kan. Download ya, download di web PIP-nya, atau bisa minta ke sekolah sebelumnya, ke jenjang sebelumnya gitu kan. Biasanya mereka punya arsip, karena di sistem si pintarnya itu 5 tahun ya. 5 tahun terakhir itu masih bisa dibuka gitu. Jadi kalau misalkan lulusan yang kemarin gitu kan, lulusan tahun 2022, itu masih bisa dibuka kok tahun 2022-nya gitu kan. Nanti minta di-download aja kartu KIP-nya, atau minta screenshot aja. Kemudian kirim ke WA-nya, atau nanti di-print boleh gitu kan. Dikirim ke WA juga boleh, karena bentuknya digital, bukan lagi bentuk kartu yang fiber gitu, bukan seperti itu, bukan PVC bentuknya, bukan kayak ATM, bukan, tapi bentuknya udah digital. Boleh di screenshot atau boleh di print di selembar kertas boleh, karena udah nggak pakai cetakan-cetakan begitu aja. Sebenarnya di screenshot juga udah beres, terus tinggal kasihin aja ke jenjang yang selanjutnya, atau di jenjang yang baru bilang, ini saya penerima PIP sebelumnya, ini buktinya. Nah, nanti akan ditandai gitu para warga sekolah. Jadi terjawab ya. Siapa yang bisa mengusulkan? Sekolah bisa mengusulkan, datanya bukan datang dari langit, bukan dari sono, entah dari mana, bukan seperti itu. Tapi memang bisa diusulkan dari sekolah. Yang datanya memang datang dari kementerian adalah data yang diambil dari DTKS ataupun dari P3KI. Kemudian sekolah bisa mengusulkan melalui dapodik ataupun emis sekolah. Sekali lagi saya tegaskan, sekolah bisa mengusulkan melalui dapodik ataupun emis sekolahnya. Kalau ada sekolah yang ngotot, nggak bisa, sekolah nggak bisa ngusulin, sekolahnya suruh download juknis PIP-nya. Ya, jangan sampai nggak di-download juknis PIP-nya gitu ya. Oke, mungkin itu aja para warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya, agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.